Jumpa lagi bersama saya Bahar di channel Aine Podcast. Mulai dari nol impian jadi nyata. Teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan sahabat saya, saudara saya yang sangat luar biasa ya, berkenan untuk bincang-bincang dengan saya di tempat ini, tepatnya di Taman Yahubu Kota Gunung Sitoli. Lanjut, mari kita persilahkan saudara kita, sahabat kita ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Disilahkan, Bang. Yahubu Fefu. Nama saya David Jebua. Saya berasal dari Nias. Namun untuk beberapa tahun belakangan ini saya kuliah di Jogja, di salah satu PTN seni di Jogja. Terima kasih. Luar biasa. Selamat datang di Kepulauan Nias. Selamat datang di tanah air, maksudnya di tanah kelahiran tercinta. Ya. Apakah memang benar lahir di Nias juga? Iya, benar, Pak. KTP masih Gunung Sitoli. Gunung Sitoli. Hanya memang studinya di Jogja. Ya. Oke. Selama beberapa hari, bahkan di postingan-postingan Abang, saya melihat touring dari Jogja ke Nias. Bagaimana perasaan Abang ketika sampai di Nias dulu ya? Kalau sampai di Nias itu udah senang. Karena udah 90% perjalanan selesai. Tapi setelah sampai Nias muncul lagi pikiran baru. Oh, ini sampai Nias nggak selesai lagi kegiatannya, masih ada kegiatan penelitian. Oh, jadi alasan datang ke Nias itu karena memang ada penelitian? Iya, saya melakukan touring solo riding dari Jogja, naik motor sendirian ke Nias untuk melakukan penelitian pengarsipan ragam hias rumah tradisional Nias Utara. Oh, Nias Utara. Iya. Kemudian ketika sampai di Nias, tentu banyak hal yang dilihat juga di sana. Iya. Apa saja, Bang, yang dilihat di Nias kita ini? Nias dulu udah semakin maju, terutama dari lingkungannya, anak-anak generasi mudanya, bahkan dari beberapa teman juga udah memulai untuk aktif dalam sosial media. Jadi itu perkembangan yang untuk sementara Abang nilai. Oke, kita kembali ke belakang. Jadi Abang katanya di PTN di Jogja ya. Iya. Tahun berapa mulai, Bang? Kira-kira? Saya masuk 2018. Berarti sekarang semester akhir ya? Oh, semester akhir ya penyelesaian. Iya. Jadi penelitian skripsi ya. Bagaimana motivasi awal melakukan touring dari Jogja ke Nias? Apakah memang ada dorongan dari pihak kampus, orang tua, teman-teman terdekat, atau inspirasi atau motivasinya dari mana ini, Bang? Awalnya motivasi sendiri, karena saya itu gimana ya, Bang? Saya udah kuliah di kampus seni, tapi sudah beberapa tahun saya kuliah membuat produk, tapi saya belum mengangkat nuansa Niasnya. Makanya pada skripsi saya tidak mengambil produk, tapi saya mengambil penelitian untuk mengangkat Nias kembali. Salah satunya motivasi saya untuk mengarsipkan ragam hias di rumah adat, karena sekarang rumah adat pun beberapa sudah tidak memiliki ragam hias lagi. Nah, jika tidak kita arsipkan, itu nanti bakal hilang ya, pudar atau punah gitu. Iya, benar. Kemudian ketika sudah membulatkan niat mau berangkat menuju Nias dengan perjalanan darat, laut ya, bagaimana Abang mempersiapkan diri hari itu? Saya persiapannya udah 6 bulan sebelum keberangkatan. Iya. Karena saya udah memikirkan ini harus pasti ini. Jadi saya memikirkan kebutuhan pertama, terus memikirkan kondisi motor, terus dengan kondisi badan juga. Saya menjaga pola makan. Ya. Selama 6 bulan, rentang 6 bulan ya sebelum berangkat. Sepanjang perjalanan, apa yang dirasakan? Wah, yang dirasakan senang, sedih, ya gitu, Bang. Senangnya gimana itu? Bisa senang? Kalau senang ya senang bisa menikmati diri sendiri dengan alam, diri sendiri dengan motor kesayangan, ya dengan tujuan yang sudah pasti, dengan ada impian yang harus dicapai. Karena saya motoran tidak hanya untuk jalan-jalan saja atau mengunjungi tempat wisata, tidak hanya itu, tapi saya punya tujuan yang sudah pasti. Ya, jadi sedihnya juga apa, Bang? Kan tadi senang, lalu ada sedihnya. Kalau sedihnya awalnya ini perjalanan pertama saya, dan saya belum mengetahui
lika-liku perjalanan Ya, medan yang Dari- ditempuh ya. dari Jogja sampai Sumatera, apalagi di Sumatera itu. Nah, itu Ya. ngeri banget Bang. Jadi apa aja bantuan abang ketika melalui rute yang jauh itu dari Jogja ke Nias sekarang? Ya, saya selama perjalanan cuma mengandalkan Maps. map sama garis kuning yang ada di jalan. Oh, ikuti terus. Iya, itu penanda jalan menuju provinsi. Jalan provinsi. Iya, Kemudian apakah di perjalanan ada kendala-kendala gitu, Bang? wah banyak banget Bang. Pertama kendala fisik, Oh, tubuh kan kaget nih perjalanan jauh Iya. secara tiba-tiba. kaget ya dengan suasana Iya. yang ini dipaksa untuk bekerja Iya. di jalan. Tiba-tiba saya drop maksudnya bukan drop sakit tapi lemah. Terus bingung, ini perjalanan masih jauh, padahal itu belum sampai Jakarta, masih dalam Jawa, masih dalam daerah Jawa. Terus ketika di perjalanan di Sumatera, karena jalannya nggak bagus, jadi motor beberapa trouble. Ada patah spakbor, baut kopling hilang. Gimana menyelesaikan masalah itu? Ya, saya mencari bengkel terdekat, minta bantu sama warga juga. Dan kalau baut kopling itu rusaknya di Jambi, saya baru perbaiki di Nias. Jauh banget ya, pasti banyak penderitaan di sana. Kemudian jika misalnya kan butuh maps ini, Iya. itu cara abang untuk mengatasi masalah itu gimana? Jadi saya kalau Baterai masuk baterai HP gitu. kalau baterai, makanya tadi saya udah mempersiapkan motor saya. Jadi di motor saya itu bisa sambil ngecas. Oh, ada pengecasan Ada. khusus. Ada luar pengecasan biasa. khusus di motor. Kira-kira dari Jogja ke Nias dengan perjalanan darat dan laut itu berapa jam maksudnya berapa hari? Sebenarnya bisa seminggu. Berhubung saya menghemat dana pengeluaran, jadi saya mencari tahu siapa keluarga yang ada di daerah yang akan saya lalui. Oh, di daerah-daerah terdekat. Iya, seperti Jambi, Palembang, Payakumbuh, dan Sibolga. Saya mencari tahu siapa saudara yang ada di situ. Jadi karena menghemat dana, jadi saya bermalam di situ. Nah, ketika saya bermalam di situ dan beristirahat, nggak mungkin saya cuma numpang tidur saja. Terus? Apalagi baru pertama kali ketemu sama saudara. Jadi saya diajak jalan-jalan. Nah, waktu saya molor di situ 1-2 hari. Makanya biasanya orang sampai dari Jogja sampai Sibolga 6 hari. Saya sampai Sibolga 11 hari. 11 hari karena tadi ada keadaan khusus yang mengharuskan ya bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman yang mungkin dikenal di perjalanan kan, ikut apalah banyak kegiatan atau misalnya banyak ajakan-ajakan untuk refreshing juga. Kalau dikira-kira Bang, berapa biaya ya sama perjalanan? Kalau biaya yang dikeluarin sampai detik ini saya masih belum bisa totalkan karena kegiatan saya masih berjalan terus nih. Oh, masih berjalan. Masih berjalan. Tadi kan penelitian. Iya, nanti malam ini saya ketemu sama salah satu kakek yang harus saya wawancarai untuk jadi narasumber di penelitian Abang. Oke, ketika sampai di Nias, tempat apa saja yang Abang pertama lihat? Sedihnya, kapal yang saya naiki sampai di Nias, posisinya cuacanya lagi hujan. Jadi saya nggak bisa berfoto depan kapal, nggak bisa berfoto di kota atau apa. Jadi saya langsung menuju rumah saja. Dari tadi saya belum tanya alamat rumah yang di Nias, Bang. Alamat dari mana? Kalau alamat saya di Gunung Stoli, di Niga. 6 kilo dari kota. Iya, 6 kilo dari kota. Oke, apa perasaan keluarga ketika sudah mengetahui bahwa perjalanan Anda sangat jauh dan melelahkan selama 14 hari ketika sampai di rumah? Awalnya mereka nggak setuju dan nggak percaya bakal bisa kan. Tapi saya terus yakinkan dan saya selama perjalanan pun hati-hati untuk menjaga kepercayaan mereka. Dan sedikit info Bang, selama perjalanan saya ini juga banyak dibantu dari beberapa orang tua kita yang ada di sana, orang tua Nias yang sudah merantau. Para tokoh-tokoh Nias setidaknya ada. Tokoh Nias yang mereka membantu beberapa kebutuhan saya. Oh, artinya ada donatur ya. Karena memang saya mengenal Abang itu pertama di Facebooknya Studio 79 kan ya. Katanya silahkan dibantu di perjalanan. Dari situ saya ikuti terus memang dari Instagram, Facebook. Jadi pernah saya chat di
DM ya, DM Iya. Instagram, sehingga sehari ini kita bisa berjumpa. Luar biasa lah. Saya berpikir sangat tertarik lah dengan seorang pemuda Nias dengan keberanian yang luar biasa mengeksplor perjalanan yang sangat jauh. Sampai di mana penelitian Abang di Nias hari ini? Kalau untuk sampai di mana, saya udah masuk ke daerah Tugalauyo. Tugalauyo, Nias Dari Utara. Alasata Lumuzoi sekitar 3 sampai 4 jam. Itu 3 sampai 4 jam karena jalannya itu memang benar-benar nggak bagus. Ya, bagus ya. Dan ada beberapa jembatan yang sudah putus. Jadi memakan waktu yang cukup lama. Apalagi kami baru melewati jalan tersebut. Oh, pertama kali terjun Iya. masuk ya. Tentu apa dukungan yang Abang dapatkan ketika sampai di Nias? Dari mana saja? Dari ada satu ibu dari Nias Utara juga tinggal di Jogja. Dia salah satu pendeta, itu namanya pendeta Krisda Karisdahulu. Itu sangat membukakan jalan dalam penelitian saya ini. Jadi dia menghubungi beberapa orang yang kenal pemilik rumah adat. Dan kemarin saya sempat bertemu juga sama Pak Wakil Bupati, Pak Isman juga. Bapak juga, Pak Isman itu membantu untuk merekomendasikan orang-orangnya, terutama di bidang pariwisata ya, bersama Iya. Kadis Pariwisatanya Utara juga. Iya, kemarin hari ini ya kalau nggak salah sudah saya lihat postingan itu. Artinya ada dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah. Baik Bang, kita kembali ke perjalanan Abang yang sangat jauh. Apa saja yang Abang dapatkan sepanjang perjalanan? Pertama, gak usah emosi ya, karena kita bawaan orang Nias ini, emosinya itu cepat membludak. Meledak Ya, cepat tahan meledak. emosi gitu. Ya, jadi selama itu saya melewati beberapa daerah, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera. Nah, ketika di Sumatera udah beda kulturnya. Beda ya masyarakatnya. Beda. Jadi saya, karena perjalanan saya cukup jauh ya, jadi saya mencoba untuk menahan emosi atau menahan rasa gegabah untuk menghadapi lingkungan sekitar. Oke Bang, jadi kita kembali ke penelitian Abang di Nias. Jika dibandingkan dari perjalanan Abang, tentu ada model-model seni yang di setiap daerah. Ya. Bagaimana Abang menggambarkannya hingga sampai di Nias ini? Untuk di Nias itu sangat saya sayangkan, kita generasi muda ini udah mulai jarang ada yang peduli terhadap budayanya. Meskipun dia peduli pun cuman mengenal secara umumnya, tapi secara detail dia nggak, kurang rasa peduli. Makanya di situ saya mencoba membangkitkan generasi muda lagi untuk mempelajari beberapa seni yang ada di Nias ini. Oke, luar biasa. Semoga seni-seni di Nias ini dapat dilestarikan kembali. Apa harapan, saran atau pendapat Abang untuk masyarakat, untuk pemerintah setempat, dan untuk semua kalangan muda tentunya di Kepulauan Nias? Untuk generasi muda dulu nih, generasi muda. Oke, baik, fine. Silahkan Bang. Bagi teman-teman, kita lebih baik peduli dulu untuk budaya kita sendiri. Karena dari situ kita nanti bisa dapat penghasilan, dapat link, atau relasi jaringan ya. Karena kan Nias ini kan salah satu tempat wisata, daerah wisata. Potensi wisatanya besar kan. Iya. Ketika ada wisatawan dari luar, nah yang jadi tour guide-nya itu bisa kita sendiri. Karena kita sudah mengetahui tadi apa saja yang ada seninya, apa maknanya, kalau ornamen, apa namanya. Nah, itu bisa jadi penghasilan juga bagi kita, Bang. Oke, luar biasa. Untuk tadi itu untuk para pemuda ya. Untuk masyarakat kita gimana? Untuk masyarakat ya, kita memang sekarang udah modern, tapi kita harus peduli juga kan sama peninggalan sejarah leluhur kita kan, terutama ya di bidang budaya lagi, di bidang budaya tadi. Mungkin ada beberapa bapak-bapak atau keluarga yang memiliki arsip peninggalan, bisa dibagikan ke anak-anaknya supaya itu jadi turun-temurun. Ya, artinya tetap dilestarikan gitu dibukukan, didokumentasikan, bahkan diajarkan ya, agar lebih
agar tidak punah maksudnya, tetap ada. Kemudian untuk pemerintah setempat, pemerintah atau tokoh-tokoh pemerintahan lah gitu. Ya, tidak jauh tidak bukan kalau kita minta dukungan untuk mensupport kegiatan kita, baik support rekomendasi orang yang kita kunjungi, tempat yang kita kunjungi, ataupun ini support dana, karena kita melakukan perjalanan pun kita pasti membutuhkan dana itu. Betul, benar. Ya, jadi kita sangat membutuhkan ini pemerintah di Nias inilah secara umum kan, secara umum kita butuh ini kita anak muda udah ada niat. Kalau boleh dukungan dari pemerintahnya juga ada gitu ya. Dan terutama tokoh-tokoh orang tua kita Nias yang sudah menjabat di tingkat pusat, yang punya power, punya pengaruh ya. Gitu. Kalau boleh kita ini ada anak muda, kita ngajuin ke Bapak secara formal lah. Wajibnya secara formal ngajuin proposal gitu. Ya kami senang hati ketika direspon. Semoga para tokoh-tokoh kita, para yang sudah luar biasa senior ya, yang ada di tingkat pemerintahan daerah, provinsi maupun pusat, untuk tetap memperhatikan budaya Nias, untuk tetap memperhatikan juga para generasi muda Nias. Satu kata untuk Nias, Bang, apa? Atau tiga gitu. Kalau nggak satu ya tiga. Kalau nggak tiga ya dua saja. Oke, silakan Bang. The best. The best ya. Oke, luar biasa. Kenapa harus the best itu Nias, Bang? Karena Nias itu punya makna, punya fungsi, dan punya nama. Jadi setiap apa yang dilahirkannya itu pasti memiliki makna tersendiri. Dan berbeda dengan kota lain. Contohnya gimana? Apa yang bermakna apa sih? Nggak ngerti saya, Bang. Ya jangan jauh-jauh lah. Ornamen di rumah adat itu sebenarnya bukan asal dipasang aja, bukan asal diukir aja. Ada filosofi khusus. Ada filosofi, ada makna yang mau disampaikan. Ada namanya. Ada sejarahnya juga. Ada. Oke, Bang. Sebelum kita tutup, 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama, apa pesan Abang untuk saya hari ini? Jangan pernah ngeluh. Oke. Iya, kan kita mulai dari nol nih. Iya. Ya memang kita mulai dari nol ini agak susah ya untuk mencapai ke atas prosesnya itu. Tapi kalau kita udah tahu dan banyak relasi juga, mungkin itu nanti yang bisa membantu kita. Oke, pertanyaan terakhir. Tadi yang 2 ya? Iya. Pertanyaan terakhir, apa harapan Abang untuk para penonton channel Aine Podcast ini, Bang? Ayo didukung. Kita orang Nias. Dukung ya channel kita. Oke, closing statement kalau ada Bang disilahkan sebelum kita mengakhiri. Closing statement. Ini bukan pertanyaan tapi closing statement. Ya itu tadi, ayo dukung semuanya kita orang Nias untuk lebih maju lagi, lebih sukses lagi ke depannya. Udah banyak senior-senior kita yang membukakan jalan untuk kita. Kenapa kita nggak berani untuk bergabung dengan mereka? Ya. Luar biasa. Oke teman-teman, demikian saja perbincangan kami dengan Bang David Zebua ya. Saya berharap ke depan bisa berkolaborasi lagi, menanyakan banyak hal, pengalaman, bahkan sebuah wawasan atau pandangan-pandangan yang baik untuk Kepulauan Nias kita. Untuk itu tetaplah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share untuk mendukung YouTuber Indonesia. Yahoo. Oke.